Selamat malam Bu, perkenalkan nama saya Romina Tambulan dari Prodi S1 Teknik Metalurgi, NIM 22S23022. Saya akan menjelaskan jawaban daripada soal kuis yang sudah diterakan. Nah, pada soal pertama ini, titik singular adalah salah satu titik kritis yang dapat menjadi titik ekstrim sekaligus titik belok. Nah, jadi jawabannya itu benar. Kenapa? Karena titik kritis itu ialah turunan pertama suatu fungsi yang sama dengan 0 atau tidak terdefinisi, yang dimana titik kritis ini penting dalam analisis fungsi dan juga titik ekstrim, dan juga titik belok. Maka, pernyataan tersebutlah benar. Lanjut ke soal nomor 2, pernyataan tersebut juga adalah salah. Kenapa? Karena pada luar poligon itu menggunakan nilai fungsi pada titik tertentu, yang dimana luasnya itu seharusnya luas rata-rata sama dengan sigma I sampai I sama dengan 1 menuju N dari fxi delta X. Dan pada soal itu berbeda. Lanjut nomor 3, menurut teorema dasar kalkulus pertama, D per dx integral A sampai X ft dt sama dengan fx. Nah, jadi jawabannya itu adalah benar, karena pada teorema dasar kalkulus 1 menghubungkan konsep integral dan juga turunan, yang menyatakan turunan dari integral suatu fungsi sama dengan fungsi itu sendiri. Lanjut ke soal nomor 4, di mana pada soal nomor 4 ini dapat formula yang menghitung volume benda putar dengan sumbu X sebagai sumbu putar dengan metode kulit tabung. Di mana formula untuk menghitung volume benda putar tersebut adalah salah. Karena yang benar itu adalah volume sama dengan integral A sampai B 2Vx dikali Hx dx, di mana 2Vx itu adalah keliling lingkaran alas kulit tabung dengan jari-jari X. Dan metode kulit tabung ini tergantung pada bentuk daerah yang akan diputar dan dalam menyatakan tinggi atau jari-jari irisan, di mana Hx itu adalah tinggi kulit tabung. Next, lanjut ke soal nomor 5, di mana pada soal nomor 5, luas daerah S pada gambar di atas dapat diperoleh dengan menghitung hasil dari integral A sampai B fx dx. Nah, jawabannya itu adalah benar. Fx itu adalah fungsi yang menggambarkan tinggi dari kurva daerah S yang diarsir, dan integral A sampai B itu adalah interval pada sumbu X pada daerah S yang ingin dihitung luasnya. Nah, selanjutnya soal bagian 2, yang soal pertama. Titik kritis dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x berada pada x sama dengan titik. Nah, titik kritis dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x itu yaitu kita harus pertama-tama kita harus mencari turunan pertamanya, di mana turunan pertamanya itu adalah 2x dikurang 2. Nah, untuk mencari titik kritis ini, di mana f aksen x itu atau turunan pertama itu harus sama dengan 0. Nah, f aksen x sama dengan 0 berarti 2x dikurang 2 sama dengan 0. 2x sama dengan 2, maka x sama dengan 1. Maka titik kritisnya itu ialah 1. Ini adalah soal nomor 2, yang ditanya pada soal nomor 2 ini yaitu interval fungsi naik pada fungsi tersebut di atas adalah. Jadi jawabannya itu fx yang pada soal nomor 2 itu kan x kuadrat dikurang 4x. Nah, untuk mencari interval fungsi naik pada grafik tersebut, kita juga harus mencari f aksen x-nya, di mana f aksen x-nya itu yaitu 2x dikurang 4. Sama seperti halnya nomor 1, f aksen x-nya itu kita sama dengan 0, di mana 2x kurang 4 sama dengan 0, 2x sama dengan 4, x sama dengan 2. F aksen x lebih besar dari 0, 2x dikurang 4 lebih besar dari 0. 2x lebih besar dari 4, maka x sama dengan 2. Next, lanjut ke soal nomor 3, di mana titik minimum lokal dari fx sama dengan 1/4 x pangkat 4 dikurang 2/3 x pangkat 3 adalah. Nah, pada soal nomor 3 ini, pertama itu kita turunkan dulu fungsi pertama itu, yaitu f aksen x sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat. Nah, ini juga harus kita sama dengan kan 0. Nah, x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ini bisa difaktorkan menjadi x kuadrat dikali x kurang 2 sama dengan 0. Maka pemfaktorannya itu x1 sama dengan 0, x2-nya sama dengan 2. Lalu kita substitusikan fungsi yang ke pertama tadi, atau turunan pertama tadi ke pemfaktoran yang telah dibuat. Maka f aksen 0 sama dengan 0 pangkat 3 dikurang 2 kali 0 kuadrat sama dengan 0. Begitu juga dengan
pemfaktoran yang kedua. Maka f aksen 2 sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 2 kali 2 pangkat 2 sama dengan 8 dikurang 8 sama dengan 0. Selanjutnya, next nomor 4, grafik fungsi fx sama dengan 3x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 3 tambah 2 cekung ke bawah pada interval titik-titik. Nah, fungsinya tadi itu 3x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 3 tambah 2. Seperti yang sudah kita ketahui, di mana kecekungan itu adalah turunan kedua atau f aksen x. Nah, pertama kita harus cari dulu f aksen x-nya itu, yaitu 12x pangkat 3 dikurang 12x kuadrat. Nah, f aksen x-nya itu sama dengan 36x kuadrat dikurang 24x. Nah, ini kita f aksen x kita harus sama. Nah, tadi fungsinya itu adalah fx sama dengan 3x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 3 ditambah 2. Nah, kita sudah ketahui bahwa kecekungan itu adalah turunan kedua, di mana pertama-tama kita harus mencari turunan pertamanya dulu, di mana turunan pertamanya itu 12x pangkat 3 dikurang 12x kuadrat. Nah, selanjutnya kita harus mencari turunan keduanya, di mana turunan keduanya itu 36x kuadrat dikurang 24x. Nah, pada kecekungan ini, turunan kedua itu harus kita sama dengan 0, di mana 3x kuadrat dikurang 24x sama dengan 0, dan ini harus kita faktorkan, di mana pemfaktorannya itu adalah 12x dikali 3x kurang 2 sama dengan 0, maka x1-nya itu sama dengan 0, dan x2-nya sama dengan 2/3. X lebih kecil dari 0, dan 0 lebih kecil dari X, dan lebih kecil dari 2/3. Seperti ini turunan keduanya, dan inilah kecekungannya, di mana di sini harus kita substitusikan untuk angka terkecilnya, di situ 0 dan 2/3. Maka kita harus substitusikan ke 1, ke minus 1 atau ke setengah. Dan grafik cekung ke bawah pada interval X lebih kecil dari 0 dan 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 2/3. Maka intervalnya itu 0 dan 2/3. Selanjutnya nomor 5. Nah, seperti pada soal tersebut, jawaban soal nomor 5 itu ialah integral minus A sampai A fx dx untuk fungsi ganjil fx pada interval simetris minus A, A integralnya selalu bernilai 0. Maka interval minus A, A ialah simetris terhadap titik asal 0, 0. Dan fungsi fx dikatakan ganjil jika f min x sama dengan min fx. Nah, selanjutnya soal nomor 6. Dari bentuk integrasi berikut ini, integral dari 0 sampai 1 x akar dari 2x tambah 1 dx. Dimisalkan u sama dengan 2x tambah 1, berapakah batas atas baru untuk integrasi tersebut? Nah, untuk menjawab ini, seperti yang sudah dibuat pada soal, kita harus memisalkan terlebih dahulu, di mana u-nya itu adalah 2x ditambah 1. Nah, apabila u-nya sama dengan 2x tambah 1, maka kita harus mensubstitusikan nilai batasnya, nilai batas dari 0 sampai 1 tadi ke u-nya itu. Nah, saat x sama dengan 0, maka masukkan ke u-nya itu 2 dikali 0 ditambah 1 dengan 1, x sama dengan 1 sama dengan 2 dikali 1 tambah 1 sama dengan 3. Maka batas baru atas yaitu 3. Selanjutnya, luas daerah yang dibatasi oleh kurva y sama dengan x kuadrat, garis x sama dengan 1, dan sumbu x adalah. Nah, pada soal nomor 8 ini, pertama-tama kita harus mencari titik ujinya dahulu. Dimana kan y-nya itu sama dengan x kuadrat. Jadi apabila x-nya sama dengan 1, maka y-nya sama dengan 1. Begitu juga dengan apabila x-nya sama dengan 2, maka y-nya sama dengan 2. Dari mana x-nya sama dengan 2, y-nya bisa menjadi 4? Karena y sama dengan x kuadrat. Berarti jika x-nya 2, 2 kuadrat sama dengan 4, maka y itu 4. Nah, setelah kita mendapatkan titik uji tersebut, maka kita harus menggambarkan grafiknya. Letakkanlah titik-titik yang sudah tertera pada titik uji tersebut, maka akan membentuk grafik seperti ini. Setelah itu, kita harus mencari luasnya itu, di mana untuk mencari luas itu sama dengan integral dari 0 sampai b fx sama dengan dx. Maka tinggal kita masukkan saja integral 0 sampai 1 x kuadrat dx sama dengan 1/3 x pangkat 3 batas 0 sampai 1. Tinggal kita masukkan saja 1 pangkat 3/3 dikurang 0 pangkat 3/3. Maka hasilnya adalah 1/3.
Nah, selanjutnya terdapat pada soal esai sudah terterakan di sini grafiknya yang bergelok-gelok pada gambar di atas interval yang menunjukkan. Nah, selanjutnya ini kita masuk kepada soal esai, di mana pada soal esai nomor 1 ini terdapat grafik yang sudah digambar. Nah, pada gambar di atas, interval yang menunjukkan grafik fungsi monoton naik berada pada titik-titik. Nah, interval yang naiknya itu terdapat pada minus tak hingga, 27/5 dan minus 27/5 positif tak hingga. Kenapa interval naiknya itu terdapat pada interval tersebut? Karena kita tinggal melihat saja dari grafiknya, di mana grafik itu saat dia naik, di mana grafik itu saat dia turun. Maka dengan itu interval naiknya itu minus tak hingga, 27/5 dan minus 27/5 positif tak hingga. Lanjut soal nomor 2. Nah, pada soal nomor 2 tersebut, tentukanlah integral tentu berikut dari integral minus 2 sampai 1, 3x kuadrat dikali x pangkat 3 tambah 8 pangkat 9 dx. Nah, pada soal integral tersebut, kita harus melakukan pemisalan terlebih dahulu, di mana U-nya itu kita misalkan x pangkat 3 ditambah 8. Nah, setelah kita misalkan U-nya itu, maka kita harus mencari du per dx, di mana du per dx itu adalah 3x kuadrat. Maka du-nya itu 3x kuadrat dx. Tinggal masukkan ke soalnya saja, maka integral minus 2 sampai 1 U pangkat 9 du sama dengan U pangkat 9 tambah 1 per 9 tambah 1 dengan batas minus 2 sampai 1. Maka U pangkat 10, dari mana U pangkat 10? Karena U pangkat 9 tambah 1 itu adalah U pangkat 10. Jadi, tinggal masukkan saja ke U-nya, X pangkat 3 tambah 8, pangkat 10 per 10 dengan batas minus 2 sampai 1. Lalu, kita substitusikan, masukkan ke fungsi awalnya, maka dapat hasilnya 9 pangkat 10 per 10. Selanjutnya, masuk ke soal nomor 3. Nah, pada soal terdapat grafik seperti gambar tersebut. Yang ditanya ialah tentukan irisan yang tepat dengan menambahkan pada ilustrasi di atas, dan metode apakah yang tepat untuk menghitung volume benda putar tersebut, serta tentukan besarnya volume benda putar yang dibentuk. Nah, untuk jawaban nomor 3 ini, di mana metode yang digunakan adalah metode cakram, karena benda tersebut diputar dengan sumbu yang mengelilingi sumbu X. Untuk mencari volume itu rumusnya adalah V integral A sampai B fx kuadrat dx. Berbeda dengan rumus luas. Maka V integral 1 sampai 3 akar x kuadrat dx sama dengan V integral 1 sampai 3 x dx sama dengan 3 dikurang 1 V sama dengan 2V. Sekian dan terima kasih.